Baik, hari kali ini kita akan belajar tentang materi teks prosedur untuk pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 ya. Pada pembelajaran kali ini ya kita akan mempelajari teks yang akan memberikan informasi untuk kita bagaimana teks prosedur, bahwa teks prosedur ini semacam petunjuk untuk kita melakukan sesuatu. Jadi ini sangat penting jika teks ini dipahami dan juga dimengerti oleh kalian semua. Kita akan perhatikan bahwa di slide saya ini teks prosedur. Ada seorang anak yang sedang bermain gasing ya. Di gambar tersebut bagaimana permainan itu bisa dilakukan. Tentunya kalian juga saat ini melakukan kegiatan-kegiatan. Kalau kita melakukan kegiatan tentunya ngerti tahap-tahapnya, apa yang harus kita lakukan, baru itu dinamakan sebuah kegiatan. Ya. Kalian juga contoh ini kan permainan tradisional ya, jadi bermain gasing. Pada gambar yang di sebelah kanan itu proses, bagaimana proses pembuatan sebuah gasing. Dan mungkin kalian harus memahami dari sebongkah kayu, potong kayu, nanti bisa jadi permainan yang sangat menyenangkan, sangat unik. Untuk hal itu, maka perlu adanya cara, prosesnya seperti apa. Nah, kita akan sangat penasaran ketika kita dihadapkan dengan suatu objek, contoh dengan kerajinan, mungkin juga tentang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Ini membuat kita, ini bagaimana caranya? Di teks prosedur akan belajar itu. Ya. Nah ini, yang gambar nomor 1. Ini berkaitan dengan membuatan gasing, ya, pembuatan gasing dari potongan kayu yang dibentuk pembulat, ya. Alatnya tentunya di situ disampaikan alatnya apa. Nah bahannya apa? Bahan di situ ada kayu, ya, paling utama kayu yang dipilih untuk jadikan permainan gasing. Alatnya ada, kita siapkan, ya, ada di situ kapak, ya, tampak, ya. Terus ada bor, ya, ada martil. Nah, di situ juga ada paku, ya, ada alat untuk menghaluskan atau membuat menjadi bulat sempurna, ya, menggunakan mesin, ya, bisa saja. Nanti di tahap-tahap akhir juga ada nama finishing, menghaluskan dan sebagainya. Dan akhirnya jadi sebuah gasing yang bisa dimainkan oleh anak-anak atau kita semua. Kalau kalian tahu, kalian bisa cari kok di search di Google bahwa permainan tradisional gasing seperti apa, cara membuatnya seperti apa. Jadi teks prosedur ini kita temui ini sangat mudah sekali di berbagai kegiatan atau kalau contohnya kita makan suatu makanan ringan atau snack, nah, di sana ada tulisan ya atau gambar-gambar. Nah, ini merupakan juga prosedur. Contoh kita membuat Indomie atau mie, ini kan ada prosedurnya. Ketika tidak sesuai prosedur, apakah jadi gagal? Ya, contoh yang pertama, kalau di sini membuat gasing ini tidak sesuai, pertama tidak dari kayu dan dari batu, bahannya disiapkan, ya mungkin bisa saja jadi
bentuknya, tapi ketika dimainkan akan tidak bisa. Ya, nah ini. Jadi bahan pun perlu kita perhatikan kalau di pembuatan gasing. Ya, dari kayu dibentuk menjadi bulat, dikasih lubang, ya, kasih paku, besi, ya, terus di situ ditaruh di alat untuk membuat kayu tadi yang belum bulat penuh menjadi bulat sempurna dan halus. Ya. Nah, ini kan prosedurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dilalui semua. Ketika sebuah prosedur tidak dilalui, tentunya akan fatal atau batal. Tidak akan bisa terjadi atau bisa jadi kerajinan itu. Ya, jadi ini bukan bahwa teks prosedur ini memang langkah-langkah yang akan kita perhatikan, petunjuk teknis dan sebagainya. Jadi informasi yang menunjukkan sesuatu hal ada urutan, ya, itu bisa dinamakan juga teks prosedur. Nah, setelah jadi dimainkan oleh 4 anak, yang satu memainkan, ya, yang 3, yang 2 melihat, yang satu juga bersiap-siap. Ya, ini perlu diperhatikan bagi kalian yang pernah melakukan kegiatan-kegiatan pasti baru sadar. Oh iya, ketika saya melakukan kegiatan, melakukan apa ini percobaan, tentunya ada biasanya di pelajaran-pelajaran yang lain yang sering ada praktek-praktek, ada prosedurnya. Ketika tidak ada prosedur, ya fatal, gagal. Ya, nah ini yang perlu diperhatikan untuk kalian semuanya. Pertama-tama kalau kita baca ya, pertama-tama gasing dipegang, ini cara permainannya. Kalau tadi penjelasan tentang pembuatan. Pertama-tama gasing dipegang di tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri. Tangan kanan memegang tali. Kemudian lilitlah tali pada gasing. Lemparlah gasing ke tanah. Ke tanah, ke lantai mungkin. Tapi biasanya lebih asik ke tanah ya. Kalau di lantai nanti karena dari bahannya dari kayu terbentur oleh ini bisa pecah langsung ya. Benturan. Setelah itu pemegangnya adalah gasing yang berputar paling lama. Nah ini setelah permainan pemenangnya adalah gasing yang berputar paling lama. Mutar gitu. Jadi lempar. Set. Ya, sama juga kalian kalau pernah bermain apa ini yoyo ya. Nah ini, jadi ini sedikit penjelasan. Ketika kalian lakukan, ya bisa saja bisa apa ini melakukan kegiatan ini, bermain gasing, membuat ya seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk kalian yang memang tahu sudah pernah main, yang belum bisa saja cari nanti di Google atau di mana banyak ya. Nah, ini untuk prosedurnya, prosedur permainan gasingnya, ya bisa dipahami ya. Jadi pertama-tama, jadi hal yang pertama dilakukan apa dulu, kedua apa, ketiga apa dulu. Ini sebuah prosedur hal yang dilalui. Nah, ini tentang teks prosedur itu apa? Kita lihat. Teks prosedur ini bertujuan untuk membantu pembaca memberikan penjelasan tentang cara melakukan atau membuat sesuatu dengan jelas sesuai urutan yang telah ditentukan. Jadi kalau tidak sesuai dengan aturan prosedur yang ditentukan, kalian menyimpang ya tidak jadi. Contoh kecil saja ketika kita ya mau memasak atau merebus air ya, merebus air kan
Pertama, kita siapkan dulu pastinya ada kompor, ya, bahan-bahan alatnya. Bahannya air, ya. Alatnya ada kompor, ada panci. Prosedur yang pertama apa? Ya. Kalau sudah ada kompor, ambil panci. Kalau panci itu langsung kita letakkan di atas kompor dan dinyalakan. Apakah langsung berhasil nanti jadi airnya atau rebusan air ini bisa kita gunakan? Belum bisa karena tidak ada tahap yaitu panci dikasih atau air dimasukkan ke dalam panci. Nah, ketika pertama sudah ambil pancinya, taruh airnya secukupnya, ya, baru nyalakan kompornya. Besar apinya seberapa kalian tentukan sendiri, ya, sesuai kebutuhan, jangan terlalu besar. Mungkin kalau airnya sedikit. Nah ini. Terus berapa menit kalian nunggu. Nah, ini prosedur-prosedur yang harus itu. Ketika belum mendidih sudah diangkat contohnya. Padahal di prosedur itu tunggu sampai mendidih baru diangkat. Kalian angkat baru anget aja diangkat. Ini ya, bukan dinamakan air sudah matang. Maka akan gagal ya, dalam suatu kegiatan itu. Jadi harus dipenuhi ya, urutan yang telah ditentukan. Terus, teks prosedur akan banyak kita temui semisal dalam membuat suatu resep makanan. Nah, yang suka masak-masak ini, wah, kalian kalau mau masak jadi chef ya, nah pelajari atau bisa mempelajari apa ini cara masak apa. Jadi merebus air, memasak nasi. Ketika memasak nasi prosedurnya tidak sesuai dengan yang ditentukan, akan gagal. Nah ini, jadi memasak makan, resep makanan, resep sayur, sayur bayam, masak sayur bayam, ada tahap-tahapannya. Tidak mungkin bayam dari warung langsung masukkan, nanti tidak jadi makanan atau sayuran yang bisa dinikmati. Ya kan? Jadi sekarang baru kita tahu bahwa teks prosedur sangat perlu, sangat penting. Bahkan di sekeliling kita setiap hari itu ada prosedur-prosedur yang kita lakukan. Tahapan-tahapan selalu ada di sekeliling kita. Kalau kalian menyadari itu ya. Jadi pentingnya apa sih Pak belajar teks prosedur? Bahwa teks prosedur ini tidak terlepas dari kehidupan kita ternyata. Dari bangun tidur sampai kalian sekolah sampai kalau yang saat ini mengikuti pembelajaran di sekolah atau yang masih daring, ada prosedur yang dilakukan. Prosedur dari mana? Yang diberikan dari sekolah. Ya, ini bahwa teks prosedur itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah ini kehidupan kita selalu terstruktur. Apa dulu yang dilakukan, ya? Maaf ini. Nah, ketika kegiatan keseharian, contoh mencuci baju, makan pun sebenarnya kalau kita sadar ada prosedur. Mau makan pun sebenarnya prosedur makan. Jadi kalau kalian diminta untuk membuat teks prosedur tidak bisa. Wah, ini bahaya. Karena kita setiap hari itu selalu melakukan yang namanya prosedur-prosedur yang ditentukan atau yang sebenarnya tidak ditulis tapi dilaksanakan. Mau makan contohnya, ambil piring dulu, bukan nasi dulu kan? Alatnya apa disediakan, disiapkan kita. Ada sendok, ada piring, sendoknya mungkin ada berapa jenis? Ada berapa jenis? Ya, coba. Nah, mungkin ada dua, ada sendok yang biasa, ada garpu, ya, garpu. Bisa saja.
Nah, setelah ambil piringnya, baru nasinya, baru ke lauknya. Ternyata kegiatan-kegiatan kita ini tidak terlepas dari yang namanya prosedur. Kalau kita tulis namanya nanti jadi teks prosedur. Ya. Jadi ini sangat jelas sekali bahwa teks prosedur sebenarnya sangat ada dalam kehidupan kita. Bahkan tidak terlepas. Ya. Nah, terus tadi resep makanan. Menggunakan barang elektronik. Sekarang kalian punya laptop, punya HP, ya, handphone yang Android yang bagus, ya. Jadi oke, ya lanjut. Maaf tadi ada informasi yang penting. Ya, ini juga prosedur. Ya. Ketika menggunakan barang elektronik, ya, laptop yang baru, ketika kalian tidak tahu prosedur menyalakan, menggunakannya, dan tidak akan berhasil atau tidak akan bermanfaat laptop yang bagus harganya berjuta-juta. Handphone juga sama, akan sama. Ketika handphone dibeli mahal, ya, mereknya mungkin apalah ya, yang harganya mungkin puluhan juta. Nah, tidak bisa digunakan sesuai prosedur atau kalian menggunakannya tidak tahu, kan ada tahap-tahapannya, menyalakan, mengaturnya bagaimana, kalau kita mendownload seperti apa. Dan pembelajaran daring ini pun juga ada banyak prosedur-prosedurnya, ya. Nah ini, jadi kita tidak akan terlepas dari tata cara, ya. Jadi di sini kalau kalian mau belajar, ya contohnya mengetik di Word itu seperti apa? Word, ya. Bagaimana? Nah ini kan perlu buka apa dulu? Kalau yang pakai laptop, gimana? Caranya seperti apa? Tapi tidak ada, mungkin ada yang bisa langsung baca dari informasi yang lain, ya cara-cara bisa diikuti. Nah, kalau kerennya sekarang, zaman sekarang ada tutorial namanya ya. Nah inilah teks prosedur. Ini lagi berkembang, teks prosedur lagi berkembang. Kalau kalian bisa menguasai teks prosedur dengan baik, luar biasa. Ya, orang-orang yang mau menunjukkan, mau memberikan cara, nah, baik itu di teknologi dan sebagainya, nah, laku, ya, bisa bermanfaat. Oke? Nah, elektronik, cara melakukan kegiatan contohnya di rumah, mau menyapu mungkin ya, mau ngepel aja lah, ngepel yang mudah. Ngepel tahap-tahapannya pasti tahu. Ketika ditulis itu menjadi teks prosedur juga. Nah, tahapannya pertama apa? Ambil sapu, siapkan sapu, ya kan? Karena disapu dulu kalau mau dipel, nggak mungkin langsung dipel kotor-kotor gitu. Nah ini penting. Dari kegiatan keseharian kita tidak akan bisa terlepas dari teks prosedur. Jadi ada memasak, ada menggunakan elektronik yang sekarang ini sangat orang punya semua ya, gadget dan sebagainya. Nah ini perlu dipahami. Ketika kita bisa menggunakan dengan baik akan bermanfaat. Ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan, prosedurnya ada semua. Pembelajaran juga ada prosedurnya. Untuk olahraga saja ada prosedurnya yang baik.
biar tidak nanti terkilir dan sebagainya, cedera, ada. Ya, nah ini. Selanjutnya ya, ciri umum dalam teks prosedur berisikan langkah-langkah yang akan dikerjakan. Nah ini, bersifat menginformasikan suatu hal dilakukan dengan menggunakan penjelasan yang rinci. Jadi sangat detail rinci, jangan sampai terlewatkan, jangan diloncat-loncat. Kalau nanti terloncat, ya prosedur itu tidak akan baik. Jika dilakukan orang lain, tidak sesuai dengan rencana atau yang akan jadi hasil akhirnya. Ya, nah ini perlu diperhatikan untuk kita semua. Harus rinci detail. Langkah-langkah yang dikerjakan harus sesuai urutan. Nah tadi saya sampaikan. Kalau merebus air, ambil panci, langsung kita kasih kompor nyalakan, ya tidak akan berhasil. Harus sesuai urutan. Terdapat alat dan bahan yang digunakan. Kalian mau memasak, tidak ada alatnya, tidak ada bahannya, bisa? Bisa? Tidak bisa. Pak, saya tuh mau desain, ya kan, desain gambar contohnya. Tidak ada alat bahannya, bagaimana? Kalau desain tentunya alat ya. Kalau bahannya tentunya kita ambil juga dari program-program. Ini bahan yang disiapkan. Nah, harus ada alat dan bahannya. Pak, kegiatan juga sama ya. Ada yang mendukung di sana. Dapat alat dan bahan yang digunakan. Tuh, sekarang kita baru terbuka wawasan kita. Oh iya, ternyata setiap hari keseharian kita ini tidak terlepas dari apa? Teks prosedur. Ya, semuanya itu teratur, terencana, ya. Walaupun kita tidak menyadari mungkin. Kalau kita tulis teks prosedur berlembar-lembar mungkin. Bukunya udah banyak sekali. Ya. Nah, jadi teks prosedur saya rasa tidak ada kesulitan setiap anak membuat atau mungkin juga memahami cara membuat atau cara memasak air, cara memasak Indomie, cara menggunakan laptop. Kalau kemarin Zoom, ya, terus Google Classroom, kan ada prosedur dari kita, dari sekolah atau dari Bapak Ibu guru menyampaikan bagaimana tata caranya. Kalian membuka Google-nya. Ya, contoh saya kirimkan absen. Kalau dulu tidak ada namanya sosialisasi yang disampaikan, sebenarnya itu kan prosedur juga. Tidak disampaikan dulu, kalian tidak akan bisa ngerti tata cara. Oh, ternyata kalau ada notifikasi dibuka, saya harus punya email, harus gabung dulu. Ya, di Classroom itu. Ketika mau ngirim tugas seperti apa, ya. Sekarang udah ngerti semua, udah tahu bagaimana. Yaitu dari tata cara teks prosedur tadi. Nah, selanjutnya. Nah, ini menyimpulkan. Ketika kita menyimpulkan sebuah teks prosedur, dapat dilakukan dengan menggali informasi-informasi intinya terlebih dahulu. Ya, informasi inti. Lalu gabungkanlah ke dalam beberapa kalimat yang meliputi keseluruhan informasi. Ya. Jadi harus memang kita ngerti. Ya. Inti dari teks itu untuk apa, membuat apa, kegiatan apa. Ya. Langkah-langkah dalam membuat kesimpulan atau teks prosedur sebagai berikut. Tahu, yang pertama adalah mengetahui, memahami judul bacaan. Ya, bacaan. Jadi teks apa yang
akan kalian baca atau yang sedang dibaca berkaitan dengan teks prosedur. Memasak nasi goreng contohnya. Nah, ini memasak. Kalau kegiatan-kegiatan ya, bermain basket. Nah, ini ada prosedur-prosedur yang dilakukan. Mencermati kata ya. Yang kedua ini mencermati kata dan kalimat. Dipahami kata-katanya, kalimatnya. Karena di dalam teks prosedur tentunya kalimat-kalimatnya akan sangat mudah dipahami. Ya, tidak seperti teks narasi ya, yang hasilnya imajinasi. Nah, ini tidak seperti itu. Ini akan lebih simpel karena harus jelas, lugas, dan gampang dipahami. Memahami isi, oh isinya. Oh, melakukan atau membuat nasi goreng itu begitu. Kalian tuliskan intinya. Mencatat bagian-bagian penting pada teks. Bagian pentingnya dicatat. Yang paling penting apa ketika kalian contoh membuat nasi goreng. Contoh yang harus diperhatikan adalah api jangan terlalu besar. Nah, hal-hal yang sangat penting. Kalau nanti terlalu besar bisa gosong, terbakar. Ya. Nah, ini ada 4. Bisa dipahami, bisa dilakukan. Terus yang selanjutnya struktur teks prosedur. Nah, ini sudah dipelajari juga, ini pendalaman lagi. Struktur teks prosedur terbagi dari 3 bagian. Bagian-bagian tersebut yaitu sebagai berikut. Tentunya yang pertama adalah alat dan bahannya. Ya, ada alat, bahan. Hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan. Ngerti ya? Kalau kita sekolah, alat-alatnya ya, kalau sekarang yang daring punya HP, punya laptop mungkin kan, yang ke sekolah atau yang kalau sudah semuanya ikut pembelajaran, buku, alat tulis, ya, semuanya harus ada alat pembelajaran. Gedung itu kan terus alat, bahannya apa? Ya, bahan-bahannya banyak sekali yang mendukung dari kegiatan ini. Terus langkah-langkah. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Yang sederhana saja. Ketika kita mau contoh membuat teh manis, ya langkah-langkahnya pertama apa? Ya tadi merebus air, ya kan? Merebus air pun pertama siapkan panci, taruh airnya, ya, terus dinyalakan kompornya, tunggu sampai mendidih, tuang ke gelas, ya. Persiapan-persiapannya juga harus dijelaskan. Yang siapkan apa dulu, ada gelas, ada tehnya, gulanya, memasukkannya apa dulu, apakah gulanya dulu baru tehnya. Nah, tehnya dulu dimasukkan, kasih gula. Nah, langkah-langkahnya harus tepat dan lengkap. Ya. Urutan mekanisme kegiatan ya, langkah-langkah itu urutan mekanisme. Jadi kalau dinamakan mekanisme itu tidak boleh terpotong, tidak boleh terlewatkan, tidak boleh ditukar contohnya. Contoh kendaraan saja ketika itu kan ada mekanisme. Ya. Ketika ada yang tertukar contohnya, ketika orang bengkel masangnya tidak pas, harusnya dibaut dulu atau harusnya dipasang dulu bannya, malah langsung dibaut, ini enggak bisa. Ya, mekanisme harus dilakukan dengan lengkap. Nah, penutup berisi saran atau anjuran. Ya, dianjurkan ketika kalian memasak air, ya, harus ada pengawasan orang tua mungkin yang anak-anak. Kalau yang kita atau kalian besar ya harus hati-hati. Ya, ketika air sudah mendidih langsung matikan. Ya. Jangan meninggalkan
kompor ketika kita masak air, nah, itu juga penting. Ya, ini berikan saran atau anjuran. Kalau saran ini dianjurkan atau saran ini berkaitan hendaknya jangan memasak air mungkin sambil bermain. Yang perlu diperhatikan ini penutup ini. Jadi seseorang yang nanti akan melakukan kegiatan yang kita buat tahu kalau sampai itu terlewatkan atau sampai tidak sesuai bahkan melanggar aturan, ada hal-hal yang mungkin membahayakan contohnya. Atau tidak akan terjadi kegiatan itu, tidak akan selesai. Ya. Nah, ini teks prosedur. Nah, jadi gampang. Jika melakukan kegiatan dilakukan anjuran-anjuran disampaikan. Cukup paham ya dari sini. Jadi untuk strukturnya sangat jelas, ada alatnya, ya, ada langkah-langkahnya, ada penutupnya. Nah ini, oke, penutupnya udah dikasih tahu bahwa di situ berisikan saran atau anjuran. Itu bagian akhir. Aturan mekanisme langkah 1, 2, 3, 4 itu pada langkah-langkah. Jadi kalau kalian mau masak biasanya disediakan alatnya dulu apa, bahannya apa saja. Kegiatan pun sama. Itu ya. Kebahasaan teks prosedur sekarang. Jadi tahukah Anda, apa saja unsur kebahasaan teks prosedur? Oh maaf, ini teks prosedur. Ya. Nah, unsur kebahasaan dalam teks prosedur ialah sebagai berikut. Yang pertama ada pernyataan imperatif. Perintah, memerintah. Masukkan air ke dalam panci kalau kalian mau memasak air. Kalau kalian contoh sampai mau membuka sebuah program ya, silakan klik tombol play dan sebagainya. Atau open, membuka, ya. Nah ini ada perintah. Silahkan, tekanlah, bukalah. Nah ini memerintah. Yang kedua menggunakan kalimat saran. Tidak dianjurkan ketika memasak untuk anak perempuan rambutnya terurai, nanti bisa terbakar. Wah, ini penting dilakukan dalam kegiatan-kegiatan. Nah ini kesaran. Disarankan harus diikat. Nah, jelaskan sekarang ya. Jadi di teks ini kebahasaannya juga gampang dipahami. Menunjukkan urutan waktu. Urutan waktu ditandai biasanya kemudian, setelah itu, ya, selanjutnya, ya, sebelumnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ketika kalian ini ada pada langkah-langkah. Kalau mau memasak kangkung, pertama-tama kita cuci kangkungnya. Selanjutnya kita potong-potong. Selanjutnya adalah menyiapkan bumbunya. Kupas bawang merah, bawang putih. Nah, ini kan ada kalimat-kalimat atau urutan waktu. Menunjukkan urutan waktu ya. Nah, contoh juga urutan waktu ini berkaitan juga tunggu sampai beberapa menit. Nah ini. Terus yang keempat adalah penggunaan kalimat larangan, tadi dilarang. Ya. Tidak diperbolehkan atau dilarang memasak sambil bermain.
belajar sambil bermain. Nah, contohnya prosedur proses pembelajaran daring, luring. Nah, ada larangan-larangan tertentu yang disampaikan dalam teks prosedur. Jadi sangat jelas sekali bahwa teks prosedur ini mudah dipahami karena ketika kita mau melakukan kegiatan sudah terbiasa. Oh, ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Begitu. Ya. Selanjutnya pada ketika menulis teks prosedur, ketika kita sudah paham strukturnya, ya, kebahasaannya, cirinya, maka kita akan nanti dituntut juga bisa menulis sebuah teks prosedur. Nah, dalam menyusun teks prosedur, keakuratan langkah merupakan hal penting. Nah, ini akurat. Kalau kalian membuat teks prosedur, langkahnya tidak akurat, nah, nanti jadi membahayakan orang lain. Contoh saja ketika kita mau memberikan ya tutorial atau memberikan sebuah informasi melakukan sesuatu sifatnya agak sedikit berbahaya, memasak, ya kan? Ini kan sebenarnya juga bahaya bagi anak-anak atau mungkin yang baru sekali masak. Ini berbahaya. Tapi ketika prosedur itu baik yang dilakukan atau disampaikan, ya orang yang nanti akan melakukan aman, tidak nanti terbakar, ya, kebakaran dan sebagainya. Ini sangat penting yang harus karena nanti ketika kalian membuat teks prosedur mengabaikan langkah-langkah yang fatal. Baik bisa saja tidak jadi, baik kegiatan tidak terlaksana, terus contoh masak juga nanti tidak matang, ya, atau mungkin rasanya kurang enak, bisa saja terjadi karena kalian tidak memperhatikan pada langkah-langkah. Yang selanjutnya ini, karena di sini teks prosedur merupakan salah satu jenis teks faktual, ya, yang sedang terjadi yang akan dilakukan faktual, ya, yaitu teks yang berdasarkan pada urutan langkah faktual, urutan langkahnya harus jelas. Nah, bisa dipahami ini. Untuk teks prosedur langkah memang syarat utama. Oleh karena itu, kesesuaian langkah-langkah merupakan hal yang sangat penting. Hal-hal yang dapat kamu cermati dalam menyusun teks prosedur ialah sebagai berikut. Kalau mau menulis langkahnya tentukan tema. Temanya apa? Kegiatan atau tadi memasak atau tadi yang satu apa? Tadi ada memasak, ya. Terus menggunakan alat elektronik. Terus suatu kegiatan. Nah, bisa ditentukan temanya apa? Oh, masak. Temanya apa? Kegiatan. Ya. Bisa. Olahraga, tema pun bisa saja. Ya. Terserah kalian, yang penting memberikan edukasi, pendidikan untuk orang lain. Jangan membuat teks prosedur hal-hal yang negatif. Nah, ini tolong. Kalian harus pandai membuat teks prosedur, tetapi apa? Teksnya ini yang bermanfaat. Bukan hal-hal yang negatif. Ya, yang positif. Orang mendapatkan ilmu, orang mendapatkan pengalaman, pengetahuan. Ketika kita melakukan sebuah teks prosedur, kita punya pengalaman. Ya. Nah, terus yang kedua, merumuskan tujuan penulisan. Karena tujuan ini tidak harus dituliskan dalam teks prosedur, ya, Masnya. Nanti dalam teks ini membuat masak-masak, terus tujuannya tidak harus. Tapi kalian punya tujuan. Saya membuat teks prosedur tentang memasak air biar orang tahu
Biar memasak air yang ideal seperti apa contohnya. Nah, ini tujuannya. Tujuan saya memberikan teks prosedur tentang membuat sebuah video contohnya. Nah, penting ya. Tujuan penulisannya seperti itu. Terus ketiga, mengumpulkan data. Datanya apa? Ya. Kalau kalian mau membuat sebuah tentang memasak, data-datanya ya, alat atau bahan. Data ini bisa juga foto-foto ya. Di foto cara-caranya, ada gambarnya. Boleh. Alatnya yang disediakan apa saja. Apa saja yang disediakan. Bahannya ya, disiapkan dulu. Ya, ditata dulu, tata. Kalau ini diracik-racik dulu. Terus membuat urutan langkah-langkah. Bagaimana pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai jadi. Tentunya apa? Ketika kalian membuat teks prosedur ini, harusnya kalian harus yang sudah mempunyai pengalaman. Ya. Maksudnya pernah dilakukan. Jangan sampai tidak pernah dilakukan, terus membuat, tapi bisa saja terjadi. Tapi lebih baiknya yang sudah pernah dialami mungkin ya. Kalau yang belum dialami, dicoba dulu. Kalau mau memasak contohnya. Ya, memasak nasi goreng, nulis. Belum membuat, tapi berdasar membaca. Sebenarnya bisa saja, tapi jangan nanti jadi copy paste. Contoh, ketika kita ada pengalaman, bisa menulis dengan bahasa kita sendiri. Ya. Nah, contoh nasi goreng khas, ya kan, nasi goreng teri dan sebagainya. Ini kan ada sesuatu tahapan bahannya pun berbeda dengan yang lain. Itu ya langkah-langkah. Nah, ini rangkumannya adalah teks prosedur bertujuan untuk membantu pembaca memberikan penjelasan tentang cara melakukan atau membuat sesuatu dengan jelas sesuai urutan yang telah ditentukan. Ya, jadi memberikan penjelasan kepada pembaca biar orang melakukan sesuatu dengan sangat jelas dan nanti bisa sukses kalau kita melakukan langkah-langkah yang akan langkah-langkah yang diberikan. Nah ini, baik memasak, melakukan kegiatan, menggunakan alat elektronik dan sebagainya. Struktur teks prosedur terdiri ada 3. Yang pertama, ini ada alat dan bahannya. Harus ada. Yang kedua, tadi merancang langkah-langkahnya. Yang ketiga, penutup, ada saran, ajakan, ya saran, ya larangan ya, larangan dan saran bisa saja. Kebahasan teks prosedur ini terdiri dari pernyataan persuasif, yaitu mengajak, ya mengajak. Terus pernyataan fakta, ada hal-hal fakta. Jadi kalau membuat teks prosedur itu berdasarkan imajinasi ya nanti tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh orang atau informasi itu. Ya. Nah. Fakta, masak nasi, masak sayur kan fakta. Ya, jadi yang memang kenyataan ada di sekitar kita bisa saja. Pernyataan argumentasi pendapat, ada pendapat kalian. Bisa saja dimasukkan. Ya. Terus istilah khusus ya, maaf. Ini istilah khusus Mas. Kalau ada contoh tentang elektronik, ya ada istilah-istilah yang kalau di dalam komputer ada Windows, ya ada install, uninstall mungkin. Itu kan ada istilah-istilah yang perlu kita pahami. Apa sih maksudnya ini? Itu ya, jadi
teks prosedur sangat menarik jika kita lakukan, kita buat. Ini nanti kalau dalam kondisi saat ini, ya harusnya menyenangkan sekali membuat teks prosedur, dan pengalaman-pengalaman yang ada, yang sudah pernah kalian lakukan, tulis, ini akan menjadi teks prosedur yang baik. Jadi tidak ada kendala setiap anak. Karena setiap hari kita tidak terlepas yang namanya teks prosedur atau prosedur-prosedur melakukan kegiatan. Itu ya. Jadi materi pada kesempatan yang saya sampaikan adalah teks prosedur. Sudah saya jabarkan panjang lebar. Harapannya mengetahui dan mengerti dan sangat jelas untuk kalian yang ada di kelas 7. Ya, terima kasih. Itu saja atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga saja kalian sukses. Karena teks prosedur ini juga mengantarkan kalian ke kesuksesan.